Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A akan mempresentasikan materi yang berjudul paragraf. Sebelum memulai penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Shana Salsabilandrika dengan NPM 25110111041. Perkenalkan, nama saya Emabdi Sanjaya dengan NPM 25110111042. Perkenalkan, nama saya Gita Karsela Fordiana Putri dengan NPM 25110111043. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Syah dengan NPM 25110111044. Perkenalkan, nama saya Adza Tiara dengan NPM 25110111046. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazwa Rizkia Zahra dengan NPM 25510111017. Perkenalkan, nama saya Francisca Anggiul Mauliburu Sibarani dengan NPM 255101020. Perkenalkan, nama saya Johannes Satyara Sibarani dengan NPM 25510111023. Saya Balkisa Gitarani Alfarizi dengan NPM 25510111042. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf, terkandung sebuah unit pikiran yang didukung oleh semua kalimat pada paragraf tersebut. Mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat penjelas, sampai kalimat penutup. Himpunan kalimat saling berkaitan membentuk sebuah gagasan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk mendukung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam sebuah tulisan (Wiyanto 2014). Alinea atau paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang umumnya merupakan gabungan beberapa kalimat (Finoza 2008.2189). Paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok tersirat dalam keseluruhan karangan. Menurut Alex dan Ahmad (2010), paragraf mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, paragraf ialah karangan mini. Artinya, semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. Yang kedua, paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun lengkap, utuh, dan padu. Yang ketiga, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Yang terakhir, yang keempat, paragraf yang terdiri atas satu kalimat berarti yang tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf. Yang pertama itu ada kesatuan paragraf, yang dimana sebuah paragraf harus memiliki satu gagasan utama. Jadi, ide pokoknya itu harus jelas, jadi semua kalimat dalam paragraf itu harus saling mendukung dan berhubungan satu sama lainnya, atau tidak menyimpang. Yang kedua, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf itu cara menyusun ide pokok dengan urutan kalimat yang jelas secara teratur dengan tujuan agar lebih rinci serta mudah dipahami oleh pembaca. Oke, yang terakhir di syarat-syarat paragraf ada kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf adalah kemampuan untuk merangkai kalimat sehingga berkaitan satu sama lain secara padu, logis, dan serasi. Ada dua jenis kepaduan paragraf. Yang pertama, kepaduan paragraf kohesi adalah unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana sehingga memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Ciri-cirinya adalah menggunakan konjungsi seperti dan atau karena, kata ganti atau pronomial, dia, mereka, kalian,
dan penggunaan kata kunci atau repetisi. Contoh kalimatnya adalah, Rina membeli buku baru. Buku itu sangat menarik karena berisi kisah sejarah. Di dalam kalimat terdapat kata buku itu yang menunjukkan keterikatan pada buku baru yang dibeli oleh Rina. Jenis kepaduan paragraf yang kedua adalah kepaduan paragraf. Jenis kepaduan paragraf yang kedua adalah kepaduan paragraf koherensi, yaitu cara bagaimana komponen-komponen wacana yang berupa konfigurasi konsep dan hubungan menjadi relevan dan saling mengikat. Contoh kalimatnya adalah, harga beras naik tajam. Oleh karena itu, masyarakat mulai mengurangi pembelian barang lain untuk menghemat pengeluaran. Kalimat oleh karena itu menunjukkan hubungan sebab akibat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur penanda kepaduan paragraf. Unsur penanda kepaduan paragraf adalah elemen-elemen yang digunakan untuk menjaga hubungan antar kalimat dalam sebuah paragraf, sehingga menciptakan kohesi dan koherensi. Penanda ini membantu mengaitkan ide-ide dalam paragraf agar alurnya runtut dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Berikut adalah unsur-unsur penanda kepaduan paragraf. Yang pertama, pengulangan kata atau frasa kunci. Pengulangan kata atau frasa kunci merupakan pengulangan kata-kata atau frasa-frasa yang menjadi kunci dalam suatu kalimat dan diulangi atau disebut kembali di kalimat berikutnya. Pengulangan ini bisa berupa 1, yaitu kata atau frasa yang sama. Contohnya, pengorbanan dengan pengorbanan. Yang kedua, sinonimnya. Contohnya, lalu dan kemudian, pandai dan cerdas. Yang ketiga, ada bentuk kata dari bentuk dasar yang sama. Contohnya, menanam dan ditanam. Lalu ada ditebang dan menebang. Selanjutnya yang kedua, yaitu penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti dalam paragraf berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang yang sudah disebut sebelumnya. Kata ganti prominan membuat tulisan lebih padu, menghindari pengulangan kata yang lebih berlebihan, dan memudahkan alur kalimat. Dengan demikian, paragraf menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Contohnya, penggunaan kata para pejabat diganti mereka, Amir diganti dia. Terima kasih. 3. Penggunaan kata atau frasa transisi. Penggunaan kata atau frasa transisi membantu memperjelas hubungan antara gagasan-gagasan, seperti urutan waktu, yaitu pertama, kedua, selanjutnya, lalu, kemudian, setelah itu, dan pada akhirnya. Lalu yang kedua ada hubungan sebab akibat, seperti karena, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, maka, dan sebab itu. Dan yang ketiga ada perbandingan, seperti dibandingkan dengan, sedangkan, sebaliknya, berbeda dengan, namun, dan di sisi lain. Dan yang terakhir atau penjelasan, misalnya, contohnya, seperti, yakni, dan yang itu. Saya akan melanjutkan penjelasan materi. Sebelum itu, saya Gita Karsala Fordana Putri dengan NPM akhir 043. Di sini saya akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Secara umum, terdapat 3 jenis paragraf jika dilihat dari letak kalimat utamanya, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Masing-masing dari ketiga jenis tersebut memiliki ciri khas pola penyusunan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih mudah dalam menyusun paragraf yang runtut, logis, dan jelas sesuai tujuan penulisan. Yang pertama, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jadi, pola yang digunakan adalah kalimat pertama berisi gagasan pokok atau ide utama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang mendukung atau menguraikan gagasan tersebut. Dengan kata lain, paragraf ini dimulai dari pernyataan umum lalu diikuti penjelasan khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Berbeda dengan paragraf deduktif, paragraf induktif menempatkan kalimat utama di bagian akhir paragraf. Polanya dimulai dari kalimat-kalimat penjelas atau uraian fakta terlebih dahulu, lalu ditutup dengan kalimat utama yang berisi gagasan pokok. Jadi penalarannya bergerak dari hal-hal khusus menuju kesimpulan umum. Yang ketiga, ada paragraf campuran.
Sesuai dengan namanya, paragraf ini merupakan gabungan antara plural deduktif dan induktif. Letak kalimat utama ada di awal sekaligus di akhir paragraf. Kalimat pertama biasanya mengandung gagasan pokok, kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama lagi yang berfungsi sebagai penegasan atau penguatan dari kalimat pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Contohnya, kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sarang penyakit, menimbulkan bau tidak sedap, serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Yang kedua, ada paragraf induktif. Contohnya, banyak siswa membuang sampah sembarangan, terlihat sampah menumpuk berupa plastik dan botol bekas. Di saluran air, nyamuk berkembang biak di genangan dan bau busuk menyebar kemana-mana. Hal itu membuktikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan. Yang ketiga, ada paragraf campuran. Contohnya, kemudian diikuti kalimat penjelas, diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang berada di akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contohnya, kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan. Lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit. Sebaliknya, lingkungan yang kotor mengundang bibit penyakit dan menurunkan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan memang sangat penting untuk kesehatan. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi tentang kisah suatu peristiwa atau kejadian yang didasarkan pada data dan fakta yang ada. Adapun ciri-ciri paragraf narasi adalah yang pertama, ada tokoh atau pelaku, yang kedua, memiliki latar, tempat, waktu atau suasana, yang ketiga, memiliki alur atau jalan cerita, dan yang keempat, ditulis secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran sesuatu dan menunjukkan kepada pembaca seperti apa sesuatu atau seseorang yang disampaikan dalam tulisan tersebut. Adapun ciri-ciri paragraf deskripsi adalah yang pertama, menggambarkan suatu objek atau benda. Yang kedua, banyak menggunakan jenis-jenis kata sifat di dalam kalimatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah rekan saya jelaskan di awal-awal, yaitu jenis paragraf berdasarkan isinya. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan atau bujukan agar pembaca menerima gagasan yang disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri paragraf persuasi ada 2, menggunakan bahasa yang menarik, dan menggunakan kata-kata ajakan, seperti ayo, mari, dan sebagainya. Lalu ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang ditulis sesuai pendapat si penulis. Ciri-ciri paragraf argumentasi ada 4, yaitu berisi pendapat atau pandangan tentang suatu peristiwa, ada fakta, data, dan contoh aktual. Pendapat disampaikan secara analogis atau menggunakan perumpamaan. Lalu yang diakhiri dengan kesimpulan. Lalu kita ke bagian terakhir, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu dalam bentuk uraian atau gagasan. Lalu, ada pun ciri-ciri paragraf eksposisi. Berisi petunjuk atau kiat-kiat dalam melakukan sesuatu, berisi tentang uraian sebuah peristiwa, dan yang terakhir ada tidak bersifat membujuk. Baik, sekian penjelasan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.